Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Febrianti dari kelas MJ601. Di sini saya akan memberikan ulasan komprehensif saya terhadap salah satu startup yang pernah ada di Indonesia yang sekarang sudah tutup, yaitu GDID. Yaitu profil singkat GDID adalah platform e-commerce yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2015 yang merupakan perusahaan besar asal Tiongkok yang berfokus pada logistik dan rantai pasok. Ada beberapa analisis aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada aspek pasar. Ini pasar di e-commerce di Indonesia sudah banyak saingannya seperti Tokopedia, Shopee, bahkan TikTok Shop yang baru-baru ini. Lalu yang kedua ada aspek teknis. Infrastruktur logistik dan gudang sangat kuat, integrasi warehouse dan delivery sendiri. Lalu yang ketiga ada aspek keuangan, yaitu ketergantungan pada pendanaan induk, tidak pernah mencapai profitabilitas yang stabil. Lalu ada aspek manajemen lokal dan arahan berpusat dari JD.com di China, PHK karyawan sebelum penutupan dan perubahan strategi korporat. Yang kelima ada aspek sosial. GDID membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan pelaku UMKM untuk menjual produknya dan juga meningkatnya PHK massal saat penutupan. Lalu yang terakhir ada aspek hukum. GDID mematuhi hukum dagang Indonesia dan saat PHK, GDID juga sesuai regulasi ketenagakerjaan dan penutupan bisnis sesuai prosedur otoritas. Lalu apa sih penyebab penutupan GDID? Yang pertama adalah arahan induk untuk fokus pada pasar global. Lalu yang kedua ada ketatnya persaingan e-commerce di Indonesia. Yang ketiga ada biaya operasional yang tinggi. Lalu yang keempat adalah tidak tercapainya profitabilitas. Dan yang terakhir adalah penurunan investasi di sektor teknologi. Lalu ada rekomendasi saya atau saran saya untuk startup sejenis adalah yang pertama, diversifikasi sumber daya pendapatan. Jangan terlalu bergantung pada dana induk atau investor. Lalu yang kedua adalah lakukan riset pasar atau riset pasar secara berkala untuk memahami kebutuhan konsumen lokal itu apa. Lalu yang ketiga adalah bangun diferensial layanan agar tidak terjebak perang harga. Yang keempat adalah efisiensi struktur biaya dan investasi pada inovasi teknologi. Yang kelima, antisipasi perubahan strategi dari induk perusahaan. Dan yang terakhir adalah bangun manajemen SDM yang siap dengan perubahan bisnis mendadak. Demikian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.